Oke, baik teman-teman. Hari ini adalah pertemuan kedua ya. Kita bertemu secara virtual di Zoom. Ya, Alhamdulillah. Kalau nanti 2 pekan, setiap 2 minggu sekali ya, kita akan berjumpa via Zoom. Ya, mudah-mudahan tidak ada terkendala di setiap pertemuan secara virtual ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan, mungkin tadi teman-teman sudah berdoa juga ya, tapi nggak ada salahnya kita berdoa kembali, semoga diberi kelancaran dan kemudahan, dan menerima materi atau pembahasan dari saya bisa terserap ya, atau bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Oke, mungkin kelas ini baru ketemu saya secara virtual ya, secara mata kuliah juga ya, baru ketemu saya, dan saya sudah memperkenalkan diri ya. Begitu, karena ini sesi kedua, jadi saya hanya sedikit review ya, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar dari pajak daerah ya, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Jadi penetapan tarifnya dikembalikan kepada pemerintah daerah. Makanya selain ada dasar hukum ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ya. Kemudian juga ada namanya Perda ya, peraturan daerah. Oke. Nah, bagaimana kita ketahui tadi ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya teman-teman, bahwa mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pada dasarnya pajak daerah ini terbagi menjadi 2 ya. Ada pajak daerah, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota ya. Nah, pajak provinsi itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor ya kan. Terus kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terus kemudian ada pajak air permukaan dan pajak rokok. Oke. Nah, sedangkan ya pajak kabupaten atau kota terdiri dari ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, terus kemudian ada pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, yang kita kenal dengan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, PBB P2 ya istilahnya, serta BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Oke. Nah, itu pembagian dari pajak daerah. Jadi pajak daerah terbagi menjadi 2 ya, teman-teman. Nah, sedangkan retribusi itu terbagi menjadi 3 golongan ya. Itu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Oke, nah itu pembagiannya ya. Oke, nah retribusi jasa umum apa gitu kan? Yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Oke. Nah kemudian serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan. Nah ya, itu yang dimaksud dengan retribusi jasa umum. Yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum apa saja? Seperti apa? Contohnya, ada retribusi pelayanan kesehatan, seperti itu ya. Retribusi kebersihan atau persampahan.
Ya, terus ada retribusi KTP, kartu tanda penduduk, dan akte catatan sipil, ya. Kemudian ada retribusi pemakaman, ya, pemakaman atau pengabuan mayat. Terus ada retribusi parkir yang di tepi jalan umum. Terus kemudian ada pelayanan pasar, ada retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, terus kemudian ada retribusi penggantian biaya cetak kertas, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Nah, itu contoh dari retribusi jasa umum. Oke. Nah, kemudian ada retribusi jasa usaha. Nah, jasa usaha apa ini gitu kan? Nah, pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu ya yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Nah, termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penyeberangan di air, dan yang terakhir adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah. Oke, nah itu tadi ya salah satu contoh ya, atau yang termasuk ke dalam golongan retribusi jasa usaha. Dan yang terakhir atau sementara itu ya yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu ya, yaitu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah untuk pengaturan dan pengawasannya itu atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Jadi kalau banyak ya saat ini gedung-gedung bertingkat ya, ketika ini dibangun pasti harus ada izinnya dulu. Gitu. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, nah ini lagi hype ya, lagi happening, lagi dibahas nih. Dan retribusi izin gangguan, serta retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Oke, itu adalah sekilas ya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini cukup jelas ya, kita review sedikit materi yang minggu lalu. Oke, baik, kalau gitu saya izin share screen dulu ya untuk materi hari ini. Kita mulai saja. Oke. Sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sudah muncul ya di screen ya. Baik, kalau Bu. silakan teman-teman simak ya. Udah ya, tanya mah udah dari kapan tahu. Kita jebot gitu mak, biar makin udah greget.
Layar saya sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, saya slideshow dulu untuk mempermudah. Oke. Sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya akan Nah, ini sekilas tentang struktur pajak di Indonesia. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, nah. Ada pembagian pajak, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Ya, pajak pusat itu ini ada yang coret-coret, tapi nggak apa-apa. Ya, pajak pusat itu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Oke. Produk yang dikeluarkan oleh DJP yaitu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, dan PBB P3. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai itu berkaitan dengan bea masuk dan cukai. Nah, yang kita bahas di mata kuliah ini adalah pajak daerah. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua, ya, ada tingkat provinsi dan ada tingkat kabupaten maupun kota. Oke. Nah, pajak daerah terbagi lagi, ya. Tadi ada Pemprov atau pemerintah provinsi, ada pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, ya, dan kendaraan di atas air. Ya, balik nama, kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Oke. Kemudian ada ini kabupaten dan kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame. Kemudian ada penerangan jalan, pengambil dan bahan galian golongan C, pajak parkir, PDB P2 dan BPHPB. Ya, lanjut. Nah, nih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini ya, pajak daerah dan retribusi atau dikenal dengan istilah PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bahwa dijelaskan ya, hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian sumber PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, PDRD ini ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga pemerintahan daerah ya dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Oke. Jadi jelas ya, sudah ada dasar hukumnya, ada aturannya, sehingga pemerintah daerah tidak boleh kemana-mana atau tidak boleh dilarang keras ya melakukan pungutan selain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oke. Nah, lalu apa pajak daerah itu, gitu kan? Nah, pajak daerah ini adalah kontribusi wajib pajak ya wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau kontraprestasi ya, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Bagaimana pengertian pajak ya, bahwa iuran dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, gitu kan, dan dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Jadi istilahnya adalah pajak itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Seperti itu ya. Makanya tagline begitu sekarang, pajak kita untuk kita, gitu ya. Karena setiap yang kita kontribusikan untuk negara pasti akan kembali lagi nanti kepada kita di masa yang akan datang. Walaupun tidak instan, kita bayar hari ini, bayar pajak hari ini, tidak bisa kita nikmatin dalam jangka waktu hari itu juga, tapi nanti di masa yang akan datang. Ya, misalnya seperti infrastruktur ya, sekarang kan udah luar biasa gitu kan, alat-alat transportasi yang ada di negara kita sudah berkembang ya, sudah mengikuti perkembangan yang cukup pesat ya, perkembangan cukup pesat. Oke. Nah, sedangkan retribusi daerah ya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan keperuntukannya ya retribusi daerah ini. Karena memang untuk kepentingan orang pribadi atau badan saja. Oke. Nah, ini dasar hukumnya, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, kita nih belajar tentang sejarah atau sejarah perkembangan pajak daerah di Indonesia. Mula-mula itu diawali dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ya, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kemudian mengalami perubahan ya, perubahan pertama itu ada di tahun 2000 ya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ya, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kemudian di tahun 2009 mengalami perubahan lagi ya, itu menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat ya, bagaimana sih sejarah reformasi pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri? Nah, tentunya pajak daerah yang diterapkan saat ini tidak lepas dari perjalanan panjang dan telah melalui liku-liku perubahan seiring perkembangan zaman. Ya, seperti yang tadi teman-teman lihat bahwa kita mengalami 3 kali perubahan undang-undang ya. Nah, pelaksanaan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ini di daerah diatur lebih lanjut dengan namanya Perda atau peraturan daerah tadi. Ya, penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan. Oke, ya, ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam pajak daerah. Oke. Fase pertama ya, kalau misalkan teman-teman kita flashback sedikit ya tentang sejarah perkembangan pajak daerah itu, fase pertama itu sebenarnya sebelum tahun 97 ya, atau 1997. Jadi mulai dari Indonesia merdeka sampai tahun 1997, perhatian akan pengelolaan daerah, terutama pengelolaan pajak di daerah masih sangat minim dan jauh dari kata efektif dan efisien. Oke. Mengingat fokus pemerintahan masih bersifat sentralistik yang mengacu pada kegiatan pelayanan dan pembangunan di daerah hanya dibiayai dari APBN kita. Sementara setiap pendapatan di daerah masuk ke APBN. Nah, jadi peran pajak daerah pada periode ini ya, pada periode sebelum 1997 hanya sebagai pelengkap saja gitu. Sehingga optimalisasi pemungutan jenis pajak dan retribusi tertentu kurang mendapat perhatian. Nah, sehingga pada fase ini terbit berbagai peraturan sebagai landasan hukum
yaitu terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32/56 tentang perimbangan keuangan. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 11/1957 tentang pajak daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1957 tentang retribusi daerah. Nah, sementara jenis pajaknya itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jadi dari sebelum tahun 1997 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sudah terbagi menjadi dua, yaitu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Atau disebutnya dulu ada pajak daerah tingkat 1, yaitu provinsi. Ada pajak daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota. Nah, dulunya itu ya, pada zaman dahulu itu, ya sebelum 1997, pajak daerah tingkat 1 atau provinsi itu terdapat 8 jenis pajak daerah. Di antaranya adalah pajak fair bonding, ya, fair bonding, terus kemudian ada rumah tangga, kendaraan bermotor, pajak izin menangkap ikan, ada pajak sekolah, terus kemudian ada offset atas pajak kekayaan, offset atas pajak atau cukai penjualan bensin, dan ada bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, itu ya tadi 8 jenis pajak daerahnya. Sementara untuk retribusinya, itu ada 10 jenis, ya. Di antaranya adalah izin mengusahakan tambak ikan, pelelangan ikan, timbangan jembatan, pemakaian air minum, dan lainnya. Nah, pajak daerah provinsi bersifat open list pada saat itu. Artinya, provinsi dapat memasuki pajak yang tidak dapat dipungut oleh pusat atau diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 DRT tahun 1957. Nah, itu fase sebelum 1997 untuk pajak tingkat daerah tingkat 1 atau pajak provinsi. Ya, baik pajak daerah maupun retribusi daerahnya. Nah, terus kemudian yang pajak tingkat 2-nya ya, atau kabupaten kota, itu ada 37 jenis pajak daerahnya. Ya, seperti apa saja? Seperti penerangan jalan, rumah atap, pajak pendaftaran perusahaan, dan lain-lain. Serta ada 60 jenis retribusi daerah. Ada retribusi parkir, biaya penguburan, retribusi dasar, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk lengkapnya nanti linknya saya share di grup ya. Jadi sebelum fase 1997 itu tadi jenis pajak tingkat 1 dan tingkat 2-nya apa saja. Lengkapnya nanti insya Allah linknya saya share ya teman-teman. Baik. Nah, ini berdasarkan fase pertama ya, yaitu sebelum tahun 1997. Jadi di fase ini ada beberapa kelemahan ya. Di antaranya yang pertama tidak memenuhi kriteria pemungutan pajak yang baik. Seperti apa gitu kan? Tidak efisiensi ya, tidak efisien. Artinya apa? Di sini muncul biaya administrasi lebih tinggi. Oke. Dan duplikasi atau adanya tumpang tindih dengan pajak lain. Artinya adalah pajak lain untuk objek yang sama dan bersifat retribusi. Nah, makanya setelah dievaluasi ya, ada fase kedua yaitu muncul di tahun 1997. Ya ini adanya undang-undang lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997. Itu fase kedua sampai dengan tahun 2000 ya, terjadi fase keduanya. Nah, di sini pembaharuan sistem perpajakan daerah dimulai tahun 97 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 97 tentang membangun sistem
pungutan yang sederhana, adil, dan efektif. Nah, pembaruan ini ditujukan untuk membangun sistem pemungutan daerah yang adil, sederhana, dan efektif, serta mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya, atau fase yang pertama tadi ya. Nah, terutama terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajaknya. Oke. Ya. Nah, di fase kedua ini sama, pajak daerahnya itu terbagi menjadi dua. Pajak daerah tingkat 1 atau provinsi dan pajak daerah tingkat 2 yaitu atau kabupaten. Oke. Ya. Ini, jadi pada era ini pengaturan pajaknya bersifat closed list. Kalau tadi kan yang fase pertama adalah open list. Ya, ini sifatnya udah closed list karena udah jelas diatur di dalam undang-undang. Artinya ya, kenapa closed list gitu kan? Artinya membatasi pemungutan pajak oleh daerah baik dalam undang-undang. Ya kan, baik di daerah tingkat 1 atau provinsi maupun di tingkat 2 kabupaten atau kota yang diatur sesuai dengan undang-undang. Ya, jadi ini era yang kedua atau fase yang kedua yaitu 1997 sampai dengan tahun 2000. Oke, ini mohon izin saya jelasin dulu ya untuk sejarah tentang perkembangan pajak daerah di Indonesia ya. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung ya. Nah, fase yang ketiga ya itu adalah tahun 2000 ya, setelah tahun 2000. Ini disebut sebagai era otonomi daerah. Setelah tahun 2000 muncullah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Nah, di era ini ya ditandai dengan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Telah mengubah secara signifikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang semula lebih sentralistik menjadi desentralistik. Nah, pada fase ini, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan ke daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana yang memadai dengan mendorong kemandirian daerah. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan atau taxing power, ya, mendorong menarik pungutan atau taxing power ya, dan pemerintah pusat harus membagi sebagian pendapatan pajak daerahnya. Maka dari itu pada era ini muncul dua aturan kebijakan yang sangat fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Oke. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya dalam sejarah perkembangan pajak daerah di Indonesia. Ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ya, itu ada aturan barunya. Apa saja? Yang pertama adalah jenis pajak daerah dan retribusi ditambah dan disempurnakan. Nah, kemudian jenis pajak daerah dan retribusi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, daerah diberi keleluasaan memungut jenis PDRD lain sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau open list tadi ya. Itu aturan barunya yang di dalam Undang-Undang Nomor 34. Ya. Kemudian daerah dapat menetapkan dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah baru dengan menerbitkan peraturan daerah tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintahan. Dan yang terakhir adalah adanya mekanisme pengawasan yang semula bersifat preventif berubah menjadi represif. Ya. Nah, itu aturan baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.
Nah, sementara aturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diantaranya adalah memperbaiki kewenangan pemungutan, adanya penguatan lokal taxing power, ya, terus kemudian ada meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperbaiki sistem pengelolaan. Oke. Nah, salah satunya itu ya perkembangan dari sejarah perkembangan dari pajak daerah di Indonesia. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sejarahnya. Oke, nanti kalau teman-teman butuh informasi yang lain lebih, ya bisa baca di literasi yang lain juga. Ya. Nah ini salah satunya tujuan mengapa perlu dilakukan perubahan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah tadi. Yang pertama, memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, ada tadi awalnya bermula dari open list, terus kemudian berubah menjadi closed list, gitu dan seterusnya. Ya, yang tadinya sentralistis menjadi desentralisasi dan seterusnya. Nah, kedua adanya penguatan pajak daerah atau local taxing empowerment, ya. Oke. Terus kemudian meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dan menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, alasannya apa, gitu kan? Kok perlu dilakukan adanya perubahan dan seterusnya. Nah, ini ya, karena menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Oke. Ini ada ininya ya. Undang-Undang PDRD berlaku sejak 1 Januari ya tahun 2010. Pengalihan PDW Perdesaan dan Perkotaan atau PDWP 2 sebagai pajak daerah sampai 1 Desember sepanjang belum ada perda yang terkait. Ini ada pengalihan BPHPD sebagai pajak daerah setelah 1 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Selanjutnya ketentuan mengenai pajak rokok mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Oke, ini praktek sedikit ya. Nah, kemudian pemungutannya diatur di mana gitu kan? Nah, berdasarkan apa gitu kan? Berdasarkan pada peraturan daerah atau Perda tadi ya. Pemungutannya diatur di dalam Perda. Ya, kemudian daerah memiliki potensi penerimaan pajak dan atau retribusi yang memadai. Kemudian ada penetapan tarif, memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Kemudian ada administrasi pemungutan diatur secara efisien dan efektif. Terdapat kepastian hukum dan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pembayar dan pemungut pajak daerah, retribusi daerah. Adanya pemungut tidak dapat diborongkan, serta pemungutan tidak berlaku surut. Oke, ya, seperti ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa dasar pajak daerah ada provinsi, ada kabupaten dan kota. Oke. Nah, kemudian ini retribusi jasa umum, ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian retribusi jasa usaha, dan yang terakhir adalah retribusi perizinan tertentu, ya. Yang diantaranya adalah seperti ini. Nah, cukup selesai sudah untuk penjelasan tentang sejarah perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Silakan, ada yang ingin bertanya teman-teman semua? Silakan.
Cukup jelas? Halo? Halo? Iya, Bu. Ya, gimana, ada yang Iya, ingin Bu. ditanyakan untuk sejarah perkembangannya? Belum, Bu. Oke, baik. Insya Allah udah ini ya, sudah jelas, mudah-mudahan ya. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini ada bagi hasil pajak provinsi ya. Jadi ada pembagiannya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ada PKB atau dikenal dengan pajak kendaraan bermotor. Di provinsi, pembagiannya itu adalah 70%. Jadi dari 100% penerimaannya, ya, penerimaan pajak kendaraan bermotor, kemudian di-share ya, ke provinsi masuk 70% dan ke kabupaten atau kota masuk 30%. Oke. Untuk biaya balik nama kendaraan bermotor ya, itu sama persentasenya. Provinsi 70%, kabupaten kota adalah 30%. Oke. Terus kemudian untuk PBB KB ya. Nah, ini kebalikannya. Provinsi dia 30%, sementara kabupaten dan kotanya adalah 70%. Oke, kemudian ada pajak air permukaan ya. Ini dibagi dua ya, 50-50, 50%, tapi nanti di-sharing lagi ya. Untuk air permukaan yang berada hanya pada satu kabupaten kota itu adalah cuma 20%. Ya, untuk provinsi. Kalau untuk kabupatennya ya, dia lebih besar yaitu 80%. Ya, jadi dilihat daerahnya, dilihat wilayahnya. Apakah air permukaannya hanya ada satu di kabupaten atau kota ya, maka kalau ada pada satu kabupaten atau kota saja, maka persentasenya 20% dan 20% ke provinsi dan 80% untuk kabupaten atau kota. Nah, kemudian ada pajak rokok ya, ini sama dengan PBB KB yaitu 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten kota. Nah, bagi hasil ini dipergunakan untuk apa saja? Dilihat dari kondisinya ya. Kalau pajak rokok biasanya untuk upaya pelayanan kesehatan masyarakatnya, ya, untuk masyarakat daerah tersebut gitu. Nah, pajak kendaraan bermotor juga sama, dilihat dari diperuntukkan untuk apa saja. Jadi ada diupayakan untuk masyarakatnya atau wilayah provinsi atau kabupaten kota tersebut. Itu ya pembagiannya, diperuntukannya atau digunakannya. Oke. Nah, nih ya, jadi istilahnya ada margin ya. Porsinya kalau untuk PKB ya, pajak kendaraan bermotor itu minimal 50%. Nah, ini digunakan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Jadi kalau pajak kendaraan bermotor, ya, ini diperuntukkan untuk pemeliharaan jalan. Makanya setiap ada jalan yang rusak, ya kan, itu diperbaiki. Nah, ini salah satunya adalah dari bagi hasil tadi, ya, dari bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor yang memang porsinya disiapkan. Tapi sekurang-kurangnya atau seminimalnya itu adalah 10%, boleh lebih gitu. Jadi tergantung kondisi di masing-masing daerahnya. Jadi nggak bisa sama gitu, Jakarta dengan Bekasi gitu kan, atau misalnya Kalimantan dengan Sulawesi dan seterusnya. Jadi tergantung daerahnya ya gitu. Nah, selain untuk pemeliharaan jalan, bisa untuk moda dan sarana transportasi umum ya. Kalau di Jakarta sama Bekasi, terus Cikarang ya, terus di sana ada Karawang dan seterusnya,
kita udah punya MRT, LRT ya, salah satunya itu. Nah, makanya tadi pajak itu tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung ya, tapi nanti diperuntukkan untuk sebesar-besarnya adalah kemakmuran rakyat di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, kemudian untuk pajak rokok. Nah, pajak rokok ini dia porsinya cukup besar, yaitu minimal 50%. Nah, tadi ini diperuntukkan untuk apa? Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, gitu. Ya, jadi makanya banyak ini ya, sosialisasi gitu kan tentang bahaya rokok, gitu, apa saja, gitu, negatifnya apa saja, ya kan, mengandung apa aja sih rokok, menyebabkan apa nanti, gitu. Makanya di setiap bungkus rokok yang diedarkan ya, yang dijual itu pasti ada gambar rokok atau tulisan ya, rokok dapat menyebabkan kanker dan sebagainya. Nah, ini salah satu porsi ya, atau penerimaan pajak rokok yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum salah satunya. Nah, kemudian ada pajak penerangan jalan atau PPJ. Nah, ini sebagian. Nah, ini diperuntukkan untuk penyediaan penerangan jalan. Makanya teman-teman kalau jalan itu kan malam hari pasti banyak lampu-lampu ya kan yang berdiri tegak di tiang listrik gitu, baik di jalan tol ya kan atau jalan umum ya, biasanya ada lampu penerangan jalan. Salah satunya adalah diperuntukkan untuk ini dari pajak penerangan jalan. Oke. Nah, ya cukup selesai materi hari ini. Untuk penjelasannya minggu depan insya Allah untuk yang tentang tadi bagi hasil dari pajak daerah. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan karena materinya sudah selesai tentang sejarah perkembangan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di fase fase pertama ya sebelum 1997, fase kedua di tahun 1997 sampai dengan 2000, dan di fase ketiga yaitu tahun 2000 sampai dengan 2008. Nah, 2008 sampai dengan saat ini masih berlangsung ya, masih berjalan. Oke. Nah, nanti ada tugasnya ini ya, teman-teman mencarikan artikel dari jurnal ya. Nanti di searching aja tentang sejarah perkembangan pajak daerah. Nanti kan ada autornya tuh, ada penulisnya ya. Misalkan teman-teman ambil dari OJS-nya Institut Siani ya, itu ada jurnal reformasi administrasi, ada jurnal Jepasi ya, salah satunya namanya. Jadi macam-macam. Nanti dilihat di situ, biasanya dalam bentuk PDF, teman-teman nanti tinggal download saja. Nah, nanti teman-teman dikaji dari artikel tersebut atau jurnal tersebut, teman-teman kaji dan membuat sari ya, benang merahnya. Untuk nomor absen ganjil, nanti dicek ya nomor absennya teman-teman. Kalau misalkan belum ada, belum tahu maksudnya, nanti saya share di grup. Saya tinggal capture dari SSO, nanti saya share di grup ya. Nomor absen ganjil, teman-teman mencarikan tentang struktur perpajakan daerah. Sementara nomor absen genap, itu mencarikan atau mengkaji tentang perbandingan pajak daerah. Ya. Nah, nanti tugasnya digabung dengan tugas yang minggu lalu. Minggu lalu tadi tugasnya udah saya share ya. Saya share ulang. Ya, tentang macam-macam dari pajak daerah. Ya. Nanti dijadikan satu dalam bentuk PDF seperti biasa ya. Kemudian diupload ke SSO di pertemuan ketiga. Oke, artinya minggu depan ya Bu? Gitu, artinya mulai minggu depan. Nah, kenapa saya kasih tugas hari ini gitu kan di pertemuan ini? Biar teman-teman bisa prepare dulu ya kan, setelah dapat jurnalnya,
ya kan, setelah dapat literasinya, kemudian teman-teman mengkaji, ya silakan. Kalau saya sih mau diketik atau ditulis tangan, silakan. Yang penting tidak memberatkan teman-teman. Intinya memudahkan lah kalau saya ya, memudahkan teman-teman. Gitu ya. Tapi ada tapinya. Jangan mengcopy paste karena nanti ketahuan ketika di jawabannya sama atau cuma menukar jenis fontnya ya kan, size-nya dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk yang tugas mengkaji dan mencarikan artikel jurnal, saya minta sumbernya. Jadi nanti ada artikelnya dulu, baru di bawahnya teman-teman adalah hasil kajian dan ringkasan dari teman-teman, hasil reviewnya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ada artikel aslinya, kemudian digabung dengan resum dari hasil teman-teman sendiri. Oke, paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian baru digabung dengan tugas yang minggu lalu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, tugas digabung dalam satu file. Ya, betul sekali. Digabung dalam satu file. Gitu. Ya, tugasnya digabung dalam satu file. Oke. Silakan. Apalagi yang mau ditanyakan? Untuk tugas minggu lalu, itu salah satu aja atau tiga-tiganya dikerjain, Bu? Semuanya, teman-teman. Ya, semuanya dikerjakan. Jadi bukan A atau B atau C gitu kan. Jadi semuanya. Saya minta tolong sama teman-teman. Nanti semuanya tolong dikerjakan. Oke. Baik, ini masih ada waktunya. Saya izin itu dulu ya. Kita foto bersama dulu. Ya, ini saya close share dulu, stop share dulu. Buat bukti perkuliahan kita hari ini. Bahwa kita semua telah melakukan virtual Zoom. Nah, insya Allah bagi teman-teman nanti yang tidak hadir, ya, rekamannya saya akan kirim ke grup dan saya masukkan ke dalam YouTube saya nanti, bisa dibuka kapan aja, ya. Izin ini dulu ya teman-teman, kita foto bersama buat bukti perkuliahan kita. Sudah siap semuanya, tolong di-on-kan kameranya. Oke, mungkin yang masih dalam perjalanan nggak apa-apa off kamera, tapi diupayakan buat yang sudah tiba di rumah, tolong di-on-kan kameranya. Oke, sudah siap semuanya? Baik, senyum 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua ya. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik. Cukup. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bentar, saya cek dulu. Kapan ya, Bu? Kenapa? Untuk tugas dikumpulkannya kapan? Minggu depan, sayang. Jadi mulai di pertemuan ketiga. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Pertemuan ketiga. Nanti teman-teman sudah bisa upload. Ya. Oke. Jadi bukan hari ini, bukan di pertemuan kedua. Kalau pertemuan kedua kan batas waktunya adalah minggu depan, sebelum hari Senin kan, atau hari Minggu sebelum pukul 00 ya. Nah, jadi teman-teman masih ada waktu ya, sepekan. Lebih cepat lebih baik. Nanti setelah
perkuliahan kita selesai di minggu depan, ya, maka teman-teman sudah bisa mengupload tugasnya, gitu. Oke? Gampang kok cari artikelnya, ya, tentang sejarah. Yang penting nanti tadi saya bilang sumbernya ada, ya, sumbernya ada. Kemudian teman-teman tinggal mengkaji, terus mencarikan dari artikel jurnal tersebut, ya, dengan bahasanya teman-teman, gitu kan. Jadi apa yang sudah dibaca dari artikel atau jurnal tersebut tinggal dibuat summary atau resume, gitu. Oke, cukup jelas? Masih ada? Oh, udah 7:31. Sudah terlewat 1 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Kalau minggu depan kita belajar via Zoom, ya, diskusi lagi di grup. Kemudian tadi recordnya akan saya kirim, ya, saya upload juga nanti di YouTube saya. Jadi kalau mau belajar bisa lagi materinya. Oke, jelas ya teman-teman, tugasnya juga sudah jelas semuanya. Ya, Bu. Terima kasih sudah hadir dalam virtual, ya, pertemuan virtual kita tatap muka secara virtual. Semoga perkuliahan malam ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf, ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, Bu. Ya, silakan. Saya izin juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.